wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah perancangan unit produksi hasil perikanan bersama saya Tia Nur Marifat. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan evaluasi ekonomi pabrik. Nah, kenapa kita harus melakukan evaluasi ekonomi dalam perancangan pabrik? Jadi kita butuh untuk membangun pabrik kita butuh yang namanya investor. Nah, investor ini ingin investasi modalnya dengan syarat menghasilkan laba maksimal dan modal itu juga dapat segera kembali pada waktu yang ditentukan. Untuk mencapai hal tersebut, maka untuk mengevaluasi modal ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah kebutuhan biaya pendirian pabrik, kemudian berapa biaya produksi yang dibutuhkan, operasi serta keuntungan yang dihasilkan oleh pabrik, serta masa pengembalian modal. Nah, itulah yang disebut dengan evaluasi ekonomi. Jadi kita mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan biaya yang muncul serta proyeksi keuntungan yang akan dihasilkan oleh pabrik ke depannya. Evaluasi ekonomi ini merupakan salah satu cara untuk memperkirakan pabrik yang akan dibangun ini layak atau tidak. Ada beberapa parameter dalam evaluasi ekonomi pabrik. Yang pertama adalah modal tetap atau fixed capital investment, biaya produksi, modal kerja, pengeluaran umum, analisis keuntungan, dan analisis kelayakan usaha. Dalam evaluasi ekonomi kita akan membagi biaya dan keuntungan itu ke dalam 4 kelompok besar. Yang pertama adalah modal atau disebutnya capital investment, dibagi lagi menjadi modal kerja dan juga modal tetap. Yang kedua adalah biaya produksi atau disebut juga manufacturing cost, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah biaya produksi langsung atau direct manufacturing cost, kemudian biaya produksi tidak langsung atau indirect manufacturing cost, dan biaya tetap atau fixed manufacturing cost. Kelompok yang ketiga adalah pengeluaran umum atau general cost atau juga general expense. Selanjutnya kita juga harus bisa memproyeksikan total pendapatan dan juga penjualan produk. Kita akan membicarakan lebih detail. Yang pertama adalah komponen dari capital investment. Ya, capital investment dibagi 2. Yang pertama adalah modal kerja atau juga disebut working capital investment atau WCI. Kita singkatnya seperti itu. Modal kerja ini diperlukan untuk menjalankan operasi suatu pabrik selama waktu tertentu. Jadi di awal ketika pabrik beroperasi itu nilainya adalah 10-20% dari keseluruhan modal yang dikeluarkan atau 10-20% dari total capital investment. Contohnya bahan baku, kemudian persediaan di gudang, persediaan gaji dan juga upah karyawan. Nah, modal kerja ini ada beberapa jenis. Yang pertama raw material, yang kedua adalah in process inventory, ketiga product inventory, kemudian ada extended credit, available cash. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu ya komponen dari working capital investment ini. Yang pertama adalah raw material. Jadi raw material ini biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan bahan baku. Biasanya berkisar 1 bulan untuk pengadaan raw material. Yang kedua adalah in process inventory. Apa itu in process inventory? Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemrosesan bahan setengah jadi, ya, sehingga kita sebutnya in process. Selama proses produksi berkisar 1 hari dari MC. MC di sini adalah manufacturing cost. Kita nanti setelah kita membahas keseluruhan dari modal, kita akan membahas kelompok selanjutnya adalah manufacturing cost ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada product inventory. Product inventory itu adalah biaya
untuk penyimpanan produk. Besarannya berkisar 10 hari dari manufacturing cost. Kemudian juga extended credit. Extended credit ini itu adalah biaya untuk persediaan pengiriman produk ke konsumen. Jadi biaya yang dikeluarkan ketika produk itu dikirim ke konsumen dan konsumen belum memberikan pembayaran terhadap pembelian itu. Nilainya sekitar 1 bulan sales. Yang terakhir adalah available cash. Itu adalah biaya persediaan untuk pembayaran gaji dan persediaan bahan berkisar 1 bulan manufacturing cost. Ini adalah ringkasan dari komponen-komponen dalam modal kerja atau WCI, Working Capital Investment. Jadi ada 5 komponen dari raw material sampai ke available cash. Nah, untuk mencari total WCI, jadi kita tinggal menambahkan dari komponen biaya pertama sampai biaya kelima. Selain working capital investment, selanjutnya adalah fixed capital investment atau modal tetap. Ada beberapa komponen yang termasuk dalam modal tetap ini, ada 11 komponen yang bisa kita lihat bersama. Nah, 11 komponen ini disebut juga dengan physical plant cost. Yang pertama adalah harga alat. Jadi kita harus bisa menaksir alat yang dibutuhkan untuk produksi dan juga utilitas. Kemudian harga yang dicantumkan itu jangan lupa itu adalah harga sebelum pajak. Nah, ini contoh dari perhitungan harga alat. Kita sebutnya adalah total purchase equipment cost atau PEC untuk pembelian alat untuk keperluan produksi. Sedangkan alat untuk keperluan utilitas disebut dengan utility equipment cost atau UAC. Yang kedua, komponen yang kedua adalah harga pekerja untuk instalasi alat. Jadi ini biaya yang dikeluarkan untuk menggaji pekerja yang digunakan untuk instalasi alat. Biasanya pendekatannya adalah perkiraannya 12% dari total harga alat, ya, dari harga alat yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Kemudian juga harus kita bedakan kalau alat itu dari kita datangkan dari luar negeri dan membutuhkan pekerja untuk instalasi itu dari luar negeri, maka harus dipisahkan antara penggajian untuk WNI dan juga WNA. Kemudian untuk pekerja dari Indonesia, kita bisa mengacu dari UMP atau upah minimum provinsi atau juga upah minimum kabupaten. Untuk penggunaan pekerja asing itu disarankan persentasenya 5-30% saja. Yang ketiga adalah biaya pengiriman alat. Persentasenya adalah 20% dari PEC. Ya, product equipment cost, production equipment cost. Ini 15% biaya kirim ditambah dengan 5% biaya cukai ketika kita mendatangkan mesin dari luar negeri. Yang keempat adalah biaya pemasangan. Itu biasanya persentasenya 25-55% dari PEC, ya, lebih tinggi dari biaya pengiriman alat. Itu juga bisa disesuaikan dengan tingkat kerumitan alat. Yang kelima adalah biaya pemipaan. Itu besarnya 30-70% dari PEC. Biaya pemipaan ini kenapa range-nya sangat lebar? Karena tergantung dari jenis bahan yang dipindahkan. Kalau jenisnya seperti cair atau gas, ya, jadi kita membutuhkan pemipaan untuk mengalirkan zat cair atau gas, itu biasanya PEC-nya lebih tinggi biayanya, ya, 60-70% dari PEC. Kalau padat itu cenderung lebih murah karena tinggal dilewatkan pada conveyor atau
belt yang manual, sehingga nilainya 10-50% dari PIC. Komponen modal tetap yang keenam ialah biaya instrumentasi. Itu persentasenya 6-30% dari PIC. Biaya instrumentasi ini digunakan untuk instalasi alat kontrol proses. Contohnya ketika ada mesin yang membutuhkan kontrol suhu atau tekanan, maka kita keluarkan untuk biaya instrumentasi. Nah, semakin otomatis maka semakin besar biayanya. Yang ketujuh adalah biaya insulasi, sekitar 8-9% dari PIC. Biaya itu digunakan untuk melapisi bagian-bagian mesin yang suhunya sangat tinggi untuk keselamatan kerja dari karyawan. Kemudian juga angka ini disesuaikan dengan suhu operasional pabrik. Jadi semakin tinggi suhu dari proses di pabrik, maka biaya insulasinya juga semakin tinggi. Yang keenam, yang kedelapan itu adalah biaya instalasi untuk alat listrik. Jadi berkisar antara 10-15% dari PIC. Biaya ini dikeluarkan untuk menghubungkan mesin dengan sumber arus listrik utama. Yang kesembilan adalah biaya pembangunan gedung fisik. Ini cukup besar, persentasenya 45% dari PIC digunakan untuk pembangunan kantor, kemudian administrasi, shelter, dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh karyawan sebagai fasilitas penunjang pabrik. Komponen yang ke-10 itu adalah biaya pembelian lahan. Ini tergantung dari lokasi, dari luas pabriknya, sekitar 10-20% dari PIC. Kemudian ya, komponen yang ke-11 adalah biaya utilitas. Itu terdiri atas biaya untuk pembelian alat, pemasangan, dan tenaga kerjanya untuk instalasi dari utilitas. Nah, utility cost ini ya ini disebut juga dengan utility equipment cost. Ini contohnya harganya sekitar 177 juta. Kemudian instalasi untuk utilitas itu disebut utility installation cost. Biasanya untuk dibutuhkan untuk material, pembelian material itu 18%. Kemudian juga untuk tenaga kerjanya yang diperlukan untuk menginstal utilitas itu 12% dari utility equipment cost-nya. Nah, jadi dalam penentuan modal tetap ini semua biaya bisa dihitung secara manual. Namun jika diperlukan untuk perkiraan, cukup menghitung manual dari harga alat, proses, dan utilitasnya saja. Untuk biaya-biaya lain itu bisa ditentukan berdasarkan persentase dari harga alat, dari proses ataupun juga dari utilitas itu. Nah, ini adalah ringkasan dari komponen-komponen dalam fixed capital investment atau modal tetap. Ya, jadi di total untuk menentukan physical plan cost atau PPC tadi, ya, kita jumlahkan semua komponen modal tetap dari nomor 1 sampai nomor 11. Ya, kita sudah mendapatkan physical plan cost atau PPC yang nantinya kita gunakan lagi untuk evaluasi kelayakan usaha. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai PPC atau physical plan cost, kita bisa menghitung direct plan cost atau DPC. Karena DPC itu merupakan penjumlahan dari PPC atau physical plan cost ditambah EPC. EPC itu adalah Engineering Procurement Construction. Apa itu EPC? Jadi EPC itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar konsultan teknik. Jadi kalau kita membutuhkan konsultan tersendiri untuk konstruksi
dan juga permesinan, maka kita pakai pada slot EPC. Nilainya sekitar 18% dari physical plan cost dari PPC secara keseluruhan yang sudah kita hitung tadi. Nah, selain dari modal tetap, maka ada biaya-biaya lain. Contohnya kontraktor fee, itu biaya yang dikeluarkan untuk membayar kontraktor, nilainya sekitar 8% dari DPC atau direct plan cost. Kemudian juga ada kontingensi, jadi itu biaya-biaya yang tidak terduga, kita alokasikan 10-25% dari DPC. Sehingga untuk keseluruhannya ya, untuk memudahkan kita dalam menentukan masing-masing komponen biaya, di sini sudah dirangkum. Jadi kita sudah mendapatkan physical plan cost atau PPC. Kemudian komponen yang kedua adalah EPC atau Engineering Procurement Construction. Nah, untuk komponen pertama, untuk PPC itu biaya yang tadi ya, komponennya 1-11 tadi. Kemudian kalau ditambah PPC ditambahkan dengan EPC, maka menjadi direct plan cost. Ya, jadi direct plan cost itu terdiri dari PPC ditambah dengan EPC. Kemudian ketika ada kontraktor fee dan juga kontingensi, kita menghitung dari direct plan cost ditambah dengan kontraktor fee ditambah dengan kontingensi, sehingga kita dapatkan fixed capital investment atau FC. Ya, untuk komponen selanjutnya yaitu biaya produksi atau manufacturing cost akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Selamat belajar.